Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Kurni Hartawan dengan NIM 123140033 dari kelas RA akan menjelaskan hasil konfigurasi yang sudah saya lakukan. Di sini saya melampirkan langsung topologi yang sudah saya konfigurasikan karena ketika saya mencoba melakukan konfigurasi secara langsung dan direkam akan menghabiskan sangat banyak durasi. Nah, di sini saya menggunakan untuk mempermudah konfigurasi, saya membuat tiga area agar lebih mudah dalam pengkonfigurasian. Area hijau berupa 100, yang kuning 200, yang biru 300. Nah, selanjutnya kita fokus konfigurasi untuk area yang hijau terlebih dahulu. Agar area yang hijau ini ketiga router dapat saling berkomunikasi, maka kita setting pada router 1, kita setting IP-nya yaitu 192.168.100.0 sebagai default atau alamat address-nya agar mereka dapat saling terkomunikasi. Nah, selanjutnya ketika sudah dilakukan gateway, kita konfigurasi pada IP router 1 berupa 192.168.100.5. Kita lakukan hal serupa untuk router 2 dan 3 dengan tiga oktet awalnya sama yaitu 192.168.100 dan untuk angka selanjutnya bisa menyesuaikan, yang penting IP-nya tidak sama. Untuk router 2 di sini IP-nya menggunakan 100.2 dan untuk router 3 IP-nya menggunakan 100.6. Setelah konfigurasi yang kita lakukan sudah selesai, kita cek menggunakan PDU. Apakah ketika router yang sudah kita konfigurasi dapat saling berkomunikasi di jaringan yang sama. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan router 2 dan 1. Hasil konfig ketika dilakukan PDU mereka sukses. Dari router 3 ke router 2 juga sukses. Untuk kedua area selanjutnya, yaitu area 200 dan 300, kita lakukan hal yang sama agar dapat saling berkomunikasi di area yang sama. Untuk area 200, kita konfigurasi IP network address-nya atau default-nya adalah 192.168.200.0. Untuk router 4 sendiri, kita konfigurasi IP address-nya adalah 200.5, sedangkan untuk router 6 adalah 200.6, untuk router 5 adalah 200.2. Hal konfigurasinya sama seperti di area 1, yang membedakan adalah defaultnya ketika area 1 adalah 192.168.100 IP yang akan kita gunakan. Di sini yang membedakan adalah 200-nya. Penggunaannya sama saja dengan IP pada area 100, yaitu 3 oktet awal disamakan, hanya berbeda dengan ujungnya saja. Setelah berhasil kita konfigurasi, kita coba tes dengan PDU apakah ketiga router di area yang sama dapat saling terkomunikasi. Di sini untuk router 6 dan 5 dapat saling terkomunikasi atau terhubung. Untuk router 6 dan 4 juga bisa saling terhubung. Kita lakukan hal yang serupa untuk area ketiga dengan default-nya adalah 192.168.300 titik IP yang digunakan. Nah, di sini kita langsung saja kita tes menggunakan PDU apakah sudah berhasil atau tidak di area yang sama untuk berkomunikasinya. Dapat dilihat bahwa pada router 7 dan 8 komunikasi yang dilakukan dengan PDU sukses, dan pada router 7 dan 9 juga sukses. Selanjutnya, agar router di setiap area dapat saling terhubung atau berkomunikasi, kita tambahkan IP. Bisa teman-teman bisa dilihat di sini untuk router 1 dan 4 port yang terhubung adalah 0, 1 per 1 dan 0, 1 per 1. Kita konfigurasi bahwa IP-nya di sini 0, 1 per 1 adalah kita buat 10.8
18.0.1 dengan subnet mask 255, 255, 255, dan 252. Nah, untuk yang di router 4 dengan port 1010, 3 oktet awalnya sama 10, 18, 0, tapi yang ujungnya dibedakan agar kedua router ini dapat saling terhubung. Di sini saya settingnya sebagai 10, 17, 02. Kita lakukan hal yang serupa untuk di sini port 011 atau di router 4 011 adalah 10.780.1 dengan subnet mask 255, 255, 255, dan 252. Dan di port 011 maka yang dibedakan adalah ujungnya saja. Di sini bisa dilihat 10.78012. Nah, bisa dilihat di router 4 dan di sini bisa dilihat agar kedua router dapat saling terhubung, port yang terhubung digunakan IP yang sama. Di sini tiga defaultnya adalah 10.780.2 untuk R7 dan 10.780.1 untuk R4. Kita lakukan hal yang serupa untuk keseluruhan port agar komunikasi antar perangkat dapat dilakukan. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, di sini kita tes kembali dengan PDU untuk mengecek apakah keseluruhan router dapat tersambung atau tidak. Di sini sebagai contoh saya menggunakan router 2 dengan router 9 untuk saling berkomunikasi dan hasilnya adalah sukses. Selanjutnya kita coba dari router 8 menuju router 5. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari router 4 ke router 3. Berhasil juga. Dan ini adalah hasil konfigurasi yang sudah saya lakukan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf apabila penjelasan yang saya lakukan kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.